Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazabal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil qahhar. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuru wa la nakfur wa naqalu wa nanzuhu may yafzur. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhadu fil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tahirin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih. Faman yattaqallahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wattaqullaha ya ibadallah. Rasa syukur tak terbatas kita naikkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala bentuk pemberian kepada kita sekalian, terutama berkah umur panjang sehingga kita masih sempat berduyun-duyun ke tempat ini. Rebahkan badan dulu simpuh bersalawat, menghitung luas jari untuk berzikir dan putus tasbih, melafaz asma Allah tiada henti, terus berkatut gerakan bibir, basah lidah oleh ucapan-ucapan agung tersebut, melupakan segala aktivitas dunia fana dan menyodor diri dan jiwa melebur dalam suasana kedoifan. Insan yang mengakui 1000 dosa, kesalahan serta kelemahan. Di pagi hari bahagia ini, di Masjid Mulia Leubatan, sebuah nama yang familiar menjadi gerbang penyebaran Islam pedalaman. Ini Olong Lealaleng yang telah dirintis oleh pendahulu leluhur Leuau atas titipan Raja Lewata kepada jauh almarhum Bapak Imam Hasan untuk hadir membawa risalah tauhid. Paulo lei rokok bitu igok dei hide tei mulawale hebu botak bolitanen, dan menetapkan nama yang cukup melegenda hingga detik ini sebagai satu-satunya masjid yang memiliki mayoritas muslim terbanyak di Laleng. Hari ini menjadi saksi tunggal kita memberikan pernyataan memuja serta memuji kebesaran Ilahi Rabbi, berpadu pada kalimat takbir, tahmid dan tahlil, gemuruh mengangkasa membahana di jagat raya, seraya menyadarkan kita sekalian oleh kelemahan manusia atas emosi ambisi serta perbedaan pandangan dan kepentingan. Keunggulan-keunggulan yang saling menggeser antar sesama, semuanya adalah kecil tak berguna, yang besar hanya Sang Khalik Rabbul Jalil dengan segala maha kebesarannya. Salawat terus terucap pada tiap gunung tasawuf akhir Nabi yang kerasulan dan budi pekerti menjadi uswatun hasanah, tala limong ilin gue onin, Nabi yang terus dirindui oleh alam serta purnama, Nabi yang telah sukses berkiprah merintis rentang budaya dan peradaban menuju masyarakat madani, Nabi yang kecerdasannya membumi, intelektual dan kejeniusan yang semesta mengakar menghujam dalam benak tiap insan,
yang menjiwai kompetensi spiritual dan sosial kerasulannya. Nabi yang terlahir yatim karena ayahnya telah mendahului menghadap kehaibaan ilahi. Nabi yang menjadi piatu ditinggalkan ibunya sepulang dari desa Abwa, Utun Iden Hidel Umen, Muhun Mawa Super Kuda. Rasul yang dengan sifat beraninya mengirim surat kepada Raja Persia dan Romawi, Aslim taslam ya Kisro, Aslim taslam ya Heraklius, untuk menyembah hanya kepada Allah. Dialah khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan beliau harus menjadi contoh utama untuk membangun umat mutiara yang beradab menuju level yang makfirah, yang aman serta sentosa, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Penting kita tanamkan dalam jiwa serta raga kita bahwa semangat sosial keumatan kita galang mulai dari lembatan untuk lembatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di panggilan agung ini, gemuruh suara takbir, tahmid serta tahlil menggema membahana melintas wilayah dan benua, bergelegar memenuhi dirgantara, bersakut saling bersambung tak bercela. Dari daratan pulau Irian Maluku hingga Sunda kecil, berselancar menggema menuju bumi Anoa, berpadu pada menyeberangi pulau Jawa hingga Borneo, terus menggaung ke pulau Andalas, mendaki bukit Barisan, akhirnya tiba di kota Serabi, Mekah, Banda Aceh. Kalimat-kalimat thayyibah turun menjama dan meresap pada setiap jiwa, membeberkan kelemahan insan di atas kemahakuasaannya, menguak kefakiran di atas kemahakayaan Allah. Semua terungkap yang kita nyatakan tanpa bimbang dan ragu, Allah di atas segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baik kehadirannya, tanpa harus terlewati begitu saja tanpa membekas. Banyak pelajaran terselubung dan merasuk pada tiap sendi kehidupan lewat ceramah Ramadan maupun hasil bacaan hingga pada tautan di media sosial lainnya. Siang hari harus bersusah payah menahan lapar perut, malam hari harus menahan rasa kantuk dan kelelahan, berbondong-bondong menuju sumber suara bertamu dan suara muadzin memanggil menuju masjid. Berbaris rapi dalam saf-saf sholat sebagai bukti kekuatan dan persatuan dalam satu nasab keislaman. Dari siang menjelang sore, aktivitas mulai dilakukan, menggoreng dan membakar, menumis dan membungkus hingga merebus olahan dapur. Menu berbuka terus dilakukan tanpa malas dan berasa capek. Tiap tetangga kita saling menyapa dengan mengiring ala kadar buka puasa, sorong nateng kaki awen, pakok nolor holong dolor. Untuk tetangga dan keluarga, agar bisa kita sama rasa menikmati keberkahan bulan Ramadan tahun ini. Ramadan hadir dengan sejuta keberkahan, memberi dengan tulus tak mengharap balasan apapun. Pola dengan lobak pasak, manuk bere hutan peri, watar motong kopi der. Saling berbagi, memberi antara sesama sebagai bukti saling menghargai, saling berbagai. Hama naik leu, rei tepai luhu, berjalan sepanjang kurang lebih sebulan. Hilir mudik saling berbagi, sebuah upaya untuk terus diejawantahkan pasca bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kehidupan kekinian memaksa kita untuk terus berbenah diri secara kafah tanpa harus mengeluh, apalagi ikhtiar untuk putus asa. Ramadan hadir sebagai bulan tarbiyah, bulan mendidik psikis maupun raga untuk mewujudkan kehidupan lebih berarti dari hari kemarin. Sebagai manusia, harus tanamkan dalam diri kita untuk harus lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Begitupun hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Momentum Ramadan semestinya digunakan secara sempurna atas waktu dan kehadirannya. Mengumpulkan amalia dan menabung amal jariah harus terus ditingkatkan, karena kelipatan-kelipatan yang Allah janjikan hanya pada bulan ini. Kebanyakan dari kita yang menganggap hadirnya Ramadan adalah racun dan empedu yang dapat membunuh, bahkan membuat kita tidak nyaman beraktivitas.
Padahal esensi Ramadan sungguh luar biasa bila kita istiqomah menjemput, menjalankan hingga melepas petikan kehalifahan Sang Pencipta. Ada dua aspek kajian keberkahan Ramadan. Di bawah ini ingin khotib sholat id menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendidik manusia dalam kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Musibah demi musibah melanda bumi Allah, baik musibah alam maupun sisi temperamen manusia, dari aspek politik dan ambisius, mendera sepanjang waktu tak terhenti walau sebentar. Duka akhir Ramadan negeri para Rasul, tempat suci tiga agama negeri Palestina yang beruntung nestapa terus membalut jiwa serta raga. Negara Israel dengan buta mata menyerang Masjidil Baitul Maqdis dari awal Ramadan hingga kini. Negeri turunnya para Rasul Allah harus menelan goncangan serangan tentara Yahudi yang maha dahsyatnya. Dentuman bom molotov dan tembakan peluru bersarang di dada para syuhada Palestina hingga mencapai 205 orang mengalami luka-luka serius. Kondisi genting dan membara telah porak-porandakan Masjid Aqsa oleh Zionis kafir. Dari Bukit Zaitun nampak asap membumbung tinggi dari kompleks rumah Tuhan tersebut. Sirene ambulans mondar-mandir mengantar para muktafikun ke rumah sakit. Jeritan anak-anak kecil dibawa kolong beruntuhan hingga pembantaian dan siksaan oleh mereka ketika ada wanita muslim melintas kompleks Israel dengan biadanya. Mereka menutupi kerudung muslimah tersebut dan disiksa tanpa ada kemanusiaan. Kondisi darurat kemanusiaan di Palestina merupakan beban moral sesama kita, keterikatan satu pemahaman dalam keislaman. Karena duka Palestina adalah duka kita, penderitaan mereka adalah tanggung jawab kita, walau hanya sebatas doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula negeri kita Indonesia. Musibah terus melanda bumi yang harus kita renungkan dan menakar asbab sebuah kejadian. Musibah kian mendera bumi pertiwi, menyayat muka kita berakhir, mendulang nestapa terus berbukir cahaya air mata. Dari sekadar melepas rasa kangen bertahun-tahun dan tawar karena mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Awal tahun kontak sedih membalut oleh kecelakaan pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. Dengan ratusan penumpang dan kru harus ikhlas menerima setiap takdir yang sedang terjadi. Banjir bandang dengan curah hujan yang cukup tinggi di Sulawesi dan Kalimantan mengakibatkan kerugian besar yang tak bisa diperhitungkan. Susulan gempa bumi dan erupsi beberapa gunung di Nusantara terus bereaksi. Puting beliung menghantam Pulau Jawa khususnya di Madura yang cukup mencekam oleh rasa penuru. Deretan-deretan peristiwa tersambung di atas merupakan fenomena alam yang cukup memprihatinkan. Duka lembata kembali menyapa dari peristiwa meletusnya gunung Ilelewotolo yang cukup menyita perhatian semua kita. Ribuan pengungsi harus rela rating unik alam buang Nobel ibu bedahar untuk bergegas pergi menyelamatkan diri ke ibu kota. Berbagai bantuan terus berdatangan demi kemanusiaan untuk penghuni tolong ile alen boleh ina beni udah lolong. Mereka berjibaku mengungsi bertahan hidup di tenda-tenda pemerintahan. Belum usai buka meniman datang lagi banjir bandang siklon seroja menghantam Kalimantan ile ape. Puluhan nyawa harus menghadap sang kholik dengan cara yang sadis. Longsoran menghantam desa Lejangan berubah menjadi kubangan gaya yang cukup memprihatinkan. Ratusan kuburan warga harus lenyap oleh amarah alam tersebut. Hingga 3 orang warga harus menjadi korban pada peristiwa naas tersebut. Desa Hilanganto dan Wolong pun merasakan akan dampak tersebut, mengakibatkan mereka kehilangan harapan hasil kebun untuk menghidupkan keluarga 1 tahun depan. Kisah alam terus masih berlanjut dengan peristiwa hilang kontak kapal selam KRI Nanggala 402 milik Angkatan Laut di perairan Bali. Dengan kru swasta berjumlah 53 prajurit Kusuma Bangsa harus menemui ada dengan takdir yang telah dirilis oleh Tuhan pemilik semesta. Untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Jubelang peristiwa tersebut perlu kita saling koreksi dan berbenah diri. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita. Mungkin Allah telah murka atas segala perbuatan dosa yang telah menerangi kebitaran bumi tempat berpijak.
kita mungkin sering abai atas perintah dan menunda ajakan kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Poin yang kedua adalah Ramadan mendidik manusia untuk bersikap dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kehadiran untuk bersama adalah harapan besar bagi kita, karena bulan ini adalah sebuah bulan didikan kepada kita, menghilangkan sikap-sikap mazmumah yang telah lama bersarang dalam sanubari. Sifat pikir yang selalu bergelayut dalam jiwa semestinya kita jauhkan, karena hanya membuat antara kita semakin renggang dan putus silaturahmi. Kadang kita egois, pamerkan wangi kumpul masakan dengan menu-menu spesial. Kadang kita merias diri dengan kemewahan, berbaju baru dengan memalukan kain mahal, pernak-pernik sungguh mewah dan glamor menyongsong satu sawal. Sementara kita telah lupa kehidupan tetangga dan keluarga kita, hanya makan apa adanya. Mereka hanya berbagi lucu berkain rumah dari peninggalan ayah anda beberapa tahun lalu. Kehidupan keluarga yang sebab sempit oleh liritan ekonomi, mengkonsumsi makan tak pernah bertukar lain menu, hanya sebatas dengan turis lalapali. Kadang laut kita pun tak pernah dirasakan sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan masjid ini kita bersimpuh sujud sama rendah, berdiri sama tinggi. Di hari yang suci ini kebenaran terasa harus terapung ke permukaan. Pikiran dan ingatan kita sering menerawang jauh terasa laut. Kenangan-kenangan lampau tersibak kembali. Sana famili yang telah tiada terasa kembali seperti ada. Wajah ibu serta bapak kita, wajah kepala kita yang telah kembali dari bahan ilahi datang terus terbayang, namun itu hanya ingatan yang tersisa. Putra-putri yang ditinggal mati oleh ayahnya teringat kembali sosok sejati yang pergi pagi pulang sore dengan pangkulan karung di punggungnya. Sosok sejak itu telah tiada, menyayat hati memegang ibadat kepanjangan. Mereka yang sudah mati oleh orang tua entah yatim atau piatu, di saat orang lain mencium tangan dan berpelukan bersama keluarga usai lebaran, mereka hanya mampu menitikan air mata sembari mencari sang ayah ibu yang telah bertahun tanah beberapa tahun lalu. Mereka yang masih berjibaku di tanah rantauan, terbayang kampung halaman, ingat akan berkumpul bersama keluarga, teringat anyaman dan menu lebaran. Topak kaleso manuk maya, semua terhalang pulang oleh desakan ekonomi dan mereka potensi cukup lewat. Pergi jauh dari sana keluarga adalah sebuah rinduan besar, sehingga terbesit rasa rindu yang menggumpal. Menikmati lebaran ala kampung halaman, tetapi apa boleh dikata, demi itu dan sepiring nasi rela berpisah dengan keluarga tercinta. Apakah mereka sedang bersedih menyaksikan kehilangan anak serta cucu mereka? Mereka hanya menarawang terbayang rasa orang yang dicintai. Mereka ingin menggunakan baju baru baru pemberian ayah ibu, namun itu hanya sebatas bayangan yang tak sampai. Seorang ayah yang harus rela kesendirian menikmati hari fitri ini tanpa jamahan tangan sang istri, rambut pelukan hangat seorang ibu dan anak-anaknya, suguhan kopi dan menu lebaran, serta uang receh yang tak didapatkan oleh seorang ibu atau seorang istri sang ayah. Ibu dari anak-anak telah mendahului meninggalkan dunia saat ini. Orang tua hanya berkering dan basah dengan sepasang padu di badan, bekerja sekuat tenaga, datang panas kepanasan, datang hujan kehujanan, datang dingin kedinginan, datang lapar kelaparan. Namun mereka harus berjuang dengan cita-cita anak mereka di perantauan. Sementara buah hati mereka hanya bisa termelung sambil menunggu sesuap nasi dari para tetangga dan para dermawan. Sedih memang rasanya, tapi apakah arti semua itu tanpa iringan doa dari kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita bahagiakan mereka agar mereka juga menikmati kegembiraan bersama anak-anak kita yang lain. Berilah mereka sepiring nasi semangkuk sayur, sebuah baju, sepasang sendal. Mari kita saling berbagi walau hanya sebesar uang receh, memberi jajan dan gula-gula di hari bahagia ini. Santuni mereka ataupun piatu, sumbangkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Buatlah mereka untuk tertawa hari ini, bahagiakan mereka tanpa ada
surga. Perhatikan mereka tanpa celah ya Allah. Pemberian serta santunan tidak membuat kita melarat hingga menjadi papa. Namun apa yang telah diberikan dengan ikhlas, baik zakat, infak maupun sedekah, merupakan aset pelindung harta dan keberkahan kepemilikan. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi, yang artinya perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta di dalam Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Kedermawanan serta sikap sosial perlu kita lanjutkan pasca Ramadan ini, karena kemurahan serta keberkahan rezeki akan terus hadir apabila kita tahu diri akan bagian milik orang lain di dalam harta yang kita usahakan. Apabila di tetangga atau lingkungan kita terdapat anak yatim dan orang yang tidak mampu, maka kewajiban kita untuk terus memberi dorongan dan motivasi berupa santunan materi maupun non materi. Jangan hanya untuk kelezatan perut kita, namun kita akan bermanfaat di mata Allah bila kehidupan kita bermanfaat untuk orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Maun ayat 1-7, Allah aidan ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin falailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Mari kita santuni para yatim piatu dan orang-orang fakir, karena dalam tumpukan harta kita, gaji bulanan kita, usaha kios kita adalah terdapat harta orang lain. Sumbanglah dan berikan kepada mereka harta kita, penuhi kebutuhan mereka. Niscaya kita bukanlah pendusta agama sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengetik kagum dalam kata melepas bulan suci Ramadan, menjemput fajar satu Syawal, menyulam sejuta makna pada tanda-tanda alam demi sebuah asa. Asa itu adalah mutiara takwa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amar Tuhan untuk membaca dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 tersebut. Ini saya mengajak kita sekalian jemaah untuk kita daratkan bacaan kita pada lembaran yang bernama alam. Di dalam tercatat semua makhluk ciptaannya sebagai bekal bagi mental kita untuk menjalankan ibadah puasa dan pasca puasa Ramadan. Salah satu makhluk ciptaan di atas bentangan lembaran alam ini adalah bernama kerang kecil. Kerang kecil adalah makhluk ukuran mikro dengan rapuh yang harus selalu di dasar laut. Dengan keseharian merasakan kesakitan oleh butiran pasir yang mencabik-cabik kulit mungilnya. Tidak seperti kerang-kerang besar yang tidak merasakan sakit sedikit pun, karena tubuh mereka dibaluti oleh cangkang kokoh melindunginya dari butiran pasir dan bebatuan. Dengan penuh ketabahan dan kesabaran dan pengorbanan, ia kuatkan dirinya. Ia kerahkan segenap tenaganya untuk menahan rasa ngilu dan nyeri akibat tusukan-tusukan pasir pada tubuh mungilnya. Ia tetap bersabar menahan luka, menjadi kesakitan berbalut butiran pasir itu, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Rentakan hidup dan putaran waktu terus menghantar kerang kecil ini pada ruang yang berbeda, bahwa gerak kehidupan tidak selama berada di satu tempat. Wujud dari kesabaran kerang kecil inilah yang dia dapatkan adalah sebutir mutiara berkilau membentuk di antara cangkang yang membalut dagingnya. Semakin lama mutiara itu kian tumbuh membesar, walau hanya menjadi kerang kecil, namun mampu menghasilkan mutiara indah tersebut. Sedangkan kerang-kerang besar hanya berakhir di penggorengan. Bahwa kewajiban menjalankan puasa Ramadan adalah sebuah proses di mana ketabahan kesabaran diri kita diuji. Seberapa banyak dan besar ketabahan, kesabaran dan pengorbanan kita, sebesar itu pula lah kemuliaan yang nantinya kita akan dapatkan. Semoga kita akan terbalut butir mutiara takwa di penghujung sujud Idul Fitri ini. Amin. Akhirnya,
Marilah kita sama-sama berdoa di awal bulan Syawal ini sebagai penutup rangkaian ibadah Ramadan, bulan maghfirah penuh ampunan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Halimul Halim. Sungguh mulia Engkau ya Allah, sungguh agung Engkau ya Rabbi. Jika seluruh badan yang telah kami lakukan selama ini, sebulan ini pantas bagimu, maka terimalah. Dan jika tidak pantas, maka mohon petunjukmu agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Allahumma ya ilahi ya tawwab, karuniakanlah kami nikmat panjang umur, murah rezeki, dan lapang dalam urusan serta kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Ghaniyyun Kabir, jika surgamu pantas bagi kami, maka izinkanlah kami memasukinya. Jika neraka yang harus kami terima, maka kami mohon kiranya beban penderitaan yang dapat diringankan. Ya Allah, ya Wahhab, ya Ahad, kami kabulkan hati kami agar tetap terpaut dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Hindari kami dari pertikaian, percecokan fitnah yang tak beralasan, juga segala bentuk cobaan dan gangguan, bala bencana, mara bahaya, serta jauhkan dari kami wabah COVID-19 yang masih terus berlanjut hingga kini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan karuniakan kami untuk mengikutinya, dan tunjukilah kami jalan yang salah adalah salah, dan karuniai kami untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, turunkan berkah kepada kami. Bila masih jauh, dekatkanlah. Bila masih di atas langit, turunkanlah. Bila masih bersembunyi di balik kekuasaan-Mu, maka nampakkanlah agar kami dapat menggapai yang halal dan thayyibah. Ya Allah, ya Sifah, ya Muhaimin, berikanlah kekuatan besar bagi penduduk Palestina atas kudrat dan kehendak-Mu. Singkirkan musuh-musuh dari Baitul Maqdis, dari kota lahir para Rasul Allah ya Allah. Sembuhkan para kaum muslimat yang masih berbaring di rumah sakit. Angkatlah seluruh penyakit yang telah berpaut lama menjera hati dan raga kami, karena Kau Maha Penyembuh segala penyakit ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lindungi para pemimpin kami, berkahi umur serta usia para guru-guru kami, para syuhada yang telah mempertahankan dinul Islam yang kami anut ini. Ya Allah, ya Khalikul Akbar, berilah ampunan kepada ibu bapak kami, berikanlah tempat yang layak di sisi-Mu. Angkatlah mereka dari siksaan yang mendera, tempatkanlah mereka pada surga yang telah dijanjikan ya Allah. Ya Allah, ya Hakim, ya Ghafar, mudahkanlah para ibu-ibu yang lagi mengandung hingga melahirkan, sehatkan jiwa raga mereka, sehatkan jabang bayi yang lagi dikandung ya Allah. Ya Allah, ya Qadirul Jalil, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang bermanfaat, dari hati yang khusyuk dan jiwa yang tak pernah merasa kuat, serta dari doa yang tak terdengar. Kami berlindung kepada-Mu atas beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami mohon ampunan-Mu dari kesalahan dan kelalaian. Berilah berkah keturunan kepada mereka yang masih giat berusaha. Kabulkan doa-doa yang telah dipanjatkan di atas sujud mereka ya Allah. Kembalikan mereka yang telah pergi meninggalkan kalimat tauhid, gerakan hati mereka. Berikan kekuatan hidayah-Mu agar mereka kembali bersujud dan menyembah kepada-Mu. Rabbana la tu'adzib in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltana alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta rabbana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.